Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa. Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Silakan dipegang fotokopi suci. Ini adalah dari seluruh visi dari manusia alam sampai yang perjalanan hidup kita. Inilah puncak dari pengetahuannya. 3 jurus penangkal maut atau 3 jurus penangkal kematian jasad. Nah, jadi kan nggak mau mati di ATM kan? Nah, ini jurus penangkal, nanti yang sisanya akhir zaman lah, kasih karunia, itu hanya pengetahuan saja. Apa tuh mau akhir zaman mau masuk dalam perang? Kan nggak juga kan? Nah, sampai rapture doang kita stop. Sisanya nonton nonton aja dari Firdaus ya. Nah, kita hanya pengetahuan, tapi ini puncak dari para visinya ini. Nah, untuk mencapai visi ini perjalanannya udah banyak ya, tentang karakter, tentang akhlak mulia, tentang pikiran yang benar, pandangan yang benar, perilaku yang benar, perkataan yang benar. Itu puncaknya adalah ini. Ya, kalau ini nggak tercapai, berarti proses selama ini ada yang salah. Ini yang harus tercapai. 3 jurus penangkal kematian. Nah, saya kadang-kadang kalau komen itu ya di grup sekarang suka ini aja saya untuk bercandaan dong. Kalau Anda perhatikan di Anthropos Theos itu, ya dia bilang nanti kalau habis mati di sorga ngapain, kawin nggak, ngerokok nggak, ngopi nggak ada. Pertanyaan seperti itu loh di grup Anthropos itu. Saya nggak tahu tuh jemaat mana itu, mau tak panggil pendetanya itu. Seorang Kristen nanya di Firdaus itu ngapain, ngerokok, ngopi, dia bilang santai itu. Apa nyanyi terus, dia bilang. Saya bilang aja ngerokok
kepala embong menyan, saya bilang. Di Firdaus kan ada orang ngerokok gitu. Duniawi benar pikirannya ya. Lama-lama ada seks bebas nanti di Firdaus dalam pikirannya. Sampai dia bilang secara hati nurani, dia bilang bukankah kita kalau mati ada bidadari di sana? Apa pikiran ke sana? Mana ada hati nurani? Itu kan petunjuk dari kitab suci agama masing-masing, bukan pakai hati nurani. Kadang-kadang udah saya bilang kekristenan yang di grup antus karena bukan jemaat kita ya, jadi kacau lah. Selama ini ke gereja ngapain sih? Selama ini ke gereja apa yang diajarkan oleh pendetamu itu? Sampai di Firdausnya ngebayangin ada rokok di sana. Dia bilang gempa bumi di Iran katanya untuk membinasakan orang jahat. Emangnya ada orang baik di dunia ini? Yang pertama-tama ya, pertama-tama harus dibinasakan orang yang suka ngebayangin ngerokok di Firdaus. Atau dibinasakan dulu yang pertama kali. Yang kedua, pendeta yang suka ngomong duit terus di mimbar. Itu namanya, aduh, mana ya? Orang Chinese itu panggilnya tukang cipoa. Apa tukang cipoa? Tukang tipu tuh kan. Jadi kalau saya suka komen cipoa itu artinya tukang tipu. Itu pasalnya namanya san ci pa. San itu 3, ci itu 7, 4 itu 8. Jadi san ci pa 378. Itu kena pasal Undang-Undang KUHP 378. Dalam pasal 378, barang siapa sengaja atau tidak sengaja telah merugikan orang dan menipu orang lain dengan niat, nah itu dia pasal itu Pak, pasal penipuan maksud saya. Jadi kalau Anda dengar orang suka ngomong sancipa, Anda tuh sedang dibilang tukang tipu kamu itu. Karena pasal 378 ya, sancipa itu artinya 378. Saya di mimbar tidak akan pernah ngomongin duit. Nggak pernah, karena itu bukan visi saya. Anda yang mau ngomong ngotot tentang perpuluhan, persembahan, janji iman, terserah. Saya tidak mau ngomong duit di mimbar. Karena kembali lagi, gereja adalah gedung gereja adalah sumber daripada hikmat kebijaksanaan, bukan tempat pesugihan berkat. Saya prinsip itu dulu. Dan sekarang ada yang komplain sama saya. Di mana tuh? TikTok misalnya. Dia bilang, coba dengerin dulu apakah ada ngomongin tentang pesugihan berkat. Dia bilang, aduh. Saya tanya gini, kalau saya nggak bayar perpuluhan, konsekuensinya apa? Kalau saya bayar perpuluhan, konsekuensinya apa? Kalau tidak bayar, konsekuensinya apa? Kalau bayar, saya konsekuensinya apa? Nggak bisa jawab. Dia bilang, tanya aja hati nuranimu. Itu kebenaranmu. Saya bilang, tukang cipoa, saya bilang, tukang tipu. Anda kan kalau dia tahu dia tahu kalau dia jawab itu pasti terkunci itu. Karena kalau saya melakukan perpuluhan pasti diberkati. Kan pesugihan berkat namanya. Saya dia udah tahu dia kalau dia jawab dia pasti kena kunci dia. Kalau saya melakukan perpuluhan diberkati nggak? Kan diberkati doktrin Anda. Kalau saya tidak melakukan kena belang lu. Kan saya udah tahu kan begitu kan ilmu pasti larinya ke sana tuh. Kan mendapat berkat berkali limpah. Kan pesugihan berkat itu namanya. Mau kaya Pak. Semua orang juga mau kaya, tapi bukan tempat pesugihan berkat. Berkat itu bonus dalam kehidupan karena Tuhan memelihara kita. Karena kita memang harus mapan ekonominya. Kita harus jujur. Ini lagi ngomong Bloko Suto lagi. Kalau kau tidak diberkati, hidupmu tidak mapan, bagaimana kau dapat membantu saudara-saudaramu? Rasanya susah Pak. Gimana mau nolong? Kita ini realita kita ngomong. Memang harusnya jalannya memang harus diberkati. Cuma otaknya jangan ke sana maksud saya. Itu kita nanti dalam proses perjalanannya Tuhan akan menilai dan pertumbuhan iman dan karakter kita. Itu pasti diberkati. Kalau Anda taat tidak mungkin tidak diberkati. Cuma jangan disamakan juga dengan teori doktrin namanya teori doktrin penderitaan salib. Ada juga nih doktrin penderitaan salib. Harus seperti Paulus, harus seperti kisah para rasul, harus seperti bapak-bapak gereja menderita, kepalanya dipenggal, dimakan singa, diadu dengan singa. Nggak boleh juga, karena panggilan kita bukan para rasul. Panggilan kita bukan misionaris.
panggilan kita? Kan setiap orang punya panggilan. Apa semua orang Kristen harus menderita karena kepalanya dipenggal kayak kan enggak juga. Ya Timotius juga nggak ada tuh cerita dipenggal. Timotius itu seorang gembala juga. Timotius itu menggembalakan lah. Walaupun jangan orang memandang engkau rendah, tapi lah dengan bijaksana dengan firman Tuhan bla 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 bla. Itu dia gembala. Nggak harus penderitaan salib. Pikul salib. Yang pikul salibnya memang gimana? Saya kalau orang yang suka begitu bodoh-bodoh begitu, saya bilang pikul salib maksudnya gimana? Saya kok tanya gitu. Coba tolong jelasin. Apa Anda beli kasau, blalok terus bikin salib terus Anda pikul gitu? Atau gimana? Coba jelasin. Kebingungan pasti. Dia pasti bingung dia. Pak pikul salib. Digampar suami pikul salib. Aduh, kepalamu saya kasih menyan nanti lama-lama, kemenyan. Masa digampar suami KDRT pikul salib? Kalau suaminya selingkuh itu pikul salib. Loh. Itu bobrok itu. Bukan pikul salib saya kasih tahu. Kalau sampai KDRT itu bobrok, bukan pikul salib. Suami sampai, nah kalau yang menderita kan istri. Kalau KDRT istri yang menderita. Kalau suaminya selingkuh, pikul salib juga. Kalau istrinya yang selingkuh, suaminya pikul salib. Itu akhlak bobrok saya kasih tahu. Jadi pasti orang kalau saya tanya gimana pikul salib, pasti nggak ngerti, kebingungan semua ngejelasin. Pasti samanya kayak mari kita berdoa dalam roh. Dalam roh itu seperti apa? Ngambang atau terbang dalam roh atau gimana coba? Coba terjelas. Pasti kebingungan. Coba gimana jelasin? Coba jelasin coba. Ya kan? Semua kan lah. Ku kan terbang di dalam roh. Nah, ayo terbang gimana? Berdoa dalam roh, menyembah dalam roh itu seperti apa coba? Coba terangin coba. Apa terbang-terbang atau gimana kan ngambang-ngambang kakinya nggak nginjak bumi kan dalam roh itu coba. Coba saya mau dengerin jelasin coba. Nah, kadang yang bodoh-bodoh seperti ini saya juga bingung. Karena saya suka komen ngasal aja sih kadang-kadang. Karena saya bilang, kamu Kristen berapa tahun di gereja mana kamu yang nggak sampai di Firdaus ada orang ngerokok ngopi, saya bingung saya jadi kadang-kadang. Jadi kadang saya kasih aja, udah Pak Ado coba beresin aja itu. Saya suka Ado yang beresin itu biar. Yang nyeleneh itu biar dia suruh dia aja. Males saya. Nah, sekarang kita mengalahkan musuh kita yang terakhir. Karena musuh terakhir adalah maut atau kematian. Semua musuh kalahin, kalahin semua dalam pencobaan, ujian, iblis, semua. Karena yang susah ini kan kematian nih musuh terakhir nih. Supaya nggak mati dalam liang kubur tuh gimana caranya? Kita selalu bertanya, mati ditabrak bus apakah memang takdir saya? Mati karena bus masuk jurang apakah memang takdir saya? Dalam studi tour ya anak-anak ya tuh kemarin tahun berapa tuh yang busnya masuk ke celakaan itu? Cuma Anda coba baca di Google tuh. Ya, sampai truknya masuk gitu. Jurang gitu, celakaan. Oke. Mati tabrakan dengan kendaraan lain, apakah memang takdir saya? Waduh, banteng motor mau mobil. Mati karena pesawat jatuh, apakah memang takdir saya? Lion Air jatuh. Mati loncat dan terjun bebas dari lantai 13, apakah memang takdir saya? Mati konyol, apakah memang takdir saya? Mati apes, apakah memang takdir saya? Gereja yang ada, mati dengan cara apapun tetap berdoanya. Barang siapa mati dalam Tuhan pada hari ini, makan bersama-sama Bapa di sorga. Matinya dengan cara apapun. Mereka bersangka seorang pendeta yang penuh pengurapan dengan urapan luar biasa, dengan karunia kesembuhan, lalu matinya ditabrak mobil. Mereka tetap bersuka cita. Aku telah di mana tuh biasanya yang di batu nisan itu, aku telah mengakhiri pertandingan ya. Saya kasih tahu Anda yang punya karunia kesembuhan, yang nggak punya bahasa roh, Anda matinya ketabrak mobil Anda, atau mobilmu kecelakaan di tol, atau mati kena VC. Saya yakin dalam nama Yesus Anda di Hades. Harus yang normal. Lahir, tua, sakit, dan mati. Harus yang normal-normal aja.
Kan pertanyaan lagi kemarin ditanya. Saya mau bahas dulu, ini kan tentang kematian. Dia bilang, kalau orang ditabrak mobil itu memang takdir dia. Iya, takdir ilahi. Kalau Anda mati ditabrak mobil, udah takdir dirimu itu. Karena apa? Tidak ada di dalam dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Benar? Kecoa bertelur dalam sarangnya di tanah itu Tuhan tahu. Artinya, waktu sebelum kejadian itu Tuhan tahu, tergantung Tuhan mau menolong kamu atau tidak. Gak tahu nih, mobil kenceng. Itu saat detik-detik terakhir itu. Tinggal Tuhan mau tolong atau tidak. Kalau Tuhan hanya nonton, mati di tempat, itu sudah takdirmu. Semua itu takdir ilahi. Kalau sampai Tuhan tontonin kamu, artinya memang tidak ada kasih karunia lagi dalam kehidupanmu. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Bandel selama ini. Saya belakang-belakang suka renungin. Saya lihat tetangga saya itu makhluk semua. Punya tabung gas 3 kilo cuma 1. Oke? Jadi waktu jadwalnya pangkalan datang, gas belum habis. Waktu pangkalannya nggak ada jadwal, belum datang, gasnya habis. Belinya di mana kalau begitu? Di toko. Setuju nggak toko nih? Ya kan? Pangkalannya datang, gas belum habis. Pas pangkalannya jadwalnya datang, pangkalnya datang belum habis. Tapi waktu pangkalnya belum ada jadwal, gasnya habis. Belinya di mana? Toko. Oke. Pak, saya tanya kenapa harus begitu? Tabung cuma 1. Belilah, Pak. Saya bilang 220 sama isi. Nggak ada duitnya nggak ada. Tapi ngerokok itu 10.000 tiap hari, 1 bungkus, mereknya Gatra atau Jitu kotak, Jitu yang hijau yang kotak itu, 10.000 tiap hari 1 bungkus. Kalau kali sebulan berapa? 300.000. Ngerokok sanggup, beli tabung nggak sanggup. Sungguh tak ada yang berakal budi di muka bumi ini. Saya bilang, orang ngerokok itu tidak berakal budi. Orang yang tatoan itu tidak berakal budi, saya kasih tahu. Kalau memang tato itu memang berakal budi, harusnya Tuhan Yesus tatoan juga ini. Kalau memang anting-anting bagi laki-laki itu adalah berakal budi, Tuhan Yesus pasti pakai anting-anting gitu. Kayak anak pang gitu. Kalau memang merokok itu berakal budi, Tuhan Yesus sambil nginjil sambil ngerokok. Berbahagialah engkau miskin, engkau yang punya kerajaan surga. Wong geblung gitu. Di sini nggak bisa divisi hati, pokok sama persis serupa segambar dengan Tuhan. Ada itu. Ya, berakal budi ada, perbuatan berdosa ada, tatoan pakai anting-anting laki. Ada lagi yang satu suku yang dikasih gelang di lehernya. Nambah-nambah lampi lehernya kayak jerapah lama-lama. Berakal budi gak? Ada lagi yang bibirnya dikasih piring. Lama-lama bibirnya panjang. Ada lagi yang dikasih ininya setiap tahun tambah lama-lama ininya panjang kayak gajah. Saya bukannya masalah, tapi hal-hal yang seperti ini kan masih pemikiran zaman-zaman jadul sana, zaman purba sana. Tampillah elegan. Anda hosin kritis sang pembanding. Di ATM nggak boleh lagi rambut pangki kayak sapu itu, warna kuning hijau itu. Nggak boleh, di ATM tidak boleh ngerokok. Terutama yang pelayan Tuhannya, koordinator ibadah, asar, pokoknya yang terlibat lah.
Kalau jemaat kita bimbing pelan-pelan Pak ya. Tapi yang sudah melayani, penerima tamu, WL, singer, pokoknya yang sudah melayani, baik perjamuan kudus, kolektor, itu tidak boleh di ATM ada cacatnya. Nggak boleh tatoan. Tidak boleh rokok. Tidak boleh minum arak. Yang melayani semua tidak boleh. Saya tidak mau ada celah di pengerjaannya semua, diakan-diakannya. Wah, orang akan juga masih ngerokok, nggak mau saya. Jadi kalau jemaat kita bimbing pelan-pelan. Pas terus gimana Pak? Ini ada yang sungguh-sungguh dengan hati tapi masih tatoan, buang tatonya tuh. Nggak ada duit, ATM ngeluarin, tapi sungguh-sungguh di laser. Mau nggak? Tapi sungguh-sungguh nih, saya biayain berapa? 20 juta laser, buang semua. Kalau enggak, wah sayang Pak, gambar naga nih Pak, gambar macan Pak. Wis, jadi jemaat saja. Urusan surga neraka, urusan Tuhan. Ya kan ini kan saya mau imam-imamnya nih, kan imam tuh ada imam kepala, ada imam-imam yang kan, itu ada yang pengerja dia kan tuh imam-imam semua, kelasnya imam itu semua. Jangan pelataran kelasnya jemaat. Nggak mau ada cacat pokoknya di ATM pokoknya. Jadinya Pak kalau gitu pilih-pilih orang. Iya saya pilih-pilih orang, benar. Saya mau lihat cari yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti saya. Nggak mau yang cacat-cacat saya. Dan kalau zaman dulu lebih parah lagi. Orang yang pecah buah pelirnya tidak boleh melayani bait Allah. Loh, Anda buah pelir itu pecah itu nggak boleh loh. Orang yang kakinya timpang tidak boleh melayani di bait Allah. Coba baca Imamat. Cacat tubuh zaman dulu nggak boleh. Kelas saya kita udah nggak lagi. Cuma saya mau Anda berakhlak mulia, berbudi pekerti. Pakai baju jangan sembarangan. Anjing diri soko busono. Nah, mau sembarang-sembarang. Yang di mimbar, ada gereja, Anda nonton YouTube. Yang di mimbar ada loh pakai levis yang bolong sini. Kan lagi tren. Tapi jadi singer. Di ATM tidak boleh. Nggak berakhlak mulia itu. Di mimbar kalau nggak punya duit tinggal ngomong sama saya. Beli, berapa duit? 300.000 beli. Kamu mau naik mimbar minggu depan, beli. Di Shopee banyak. Shopee. Ya. Boleh ya enggak. Tapi kita kalau berani ngomong Pak, harus berani ngeluarin duit. Jangan ngomong tok. Iya. Kalau ngomong tok, ide sih banyak, duitnya nggak keluar. Ini permasalahannya. Idenya banyak, tapi duitnya nggak keluar. Ini permasalahan. Saya berani ngomong, saya benerin orang. Kita yang gampang-gampang aja langsung oke. Ya, saya kasih tahu. Anda kalau seorang Kristen dari pendeta sampai pelayan Tuhan, singer, WL semua, kalau sampai naik pesawatnya jatuh dan Anda mati konyol, saya kasih tahu Anda ada di Hades. Karena guardian angelnya nonton doang. Janji itu tidak tergenapi dalam kehidupanmu. Kodam aja bisa, masa guardian angel nggak bisa? Kalau sampai guardian angelnya nonton doang, sudah artinya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Tidak ada lagi perlindungan. Kita semuanya pokoknya apa? Segala sesuatu yang sempurna, yang mulia, yang agung, itu yang kita kumpulin tuh. Sekarang ATM lagi sedang, mana sih yang mulia Pak? Ini yang mulia, kumpulin. Ini yang agung, ini yang mulia, ini yang berakhlak Pak, ini yang baik Pak, ini yang terbaik. Ini sedang dikumpulin semua nih. Hal-hal yang baik semua sedang dikumpulkan di gereja ATM. Yang buruk, yang rokok, narkoba, anting-anting, tatoan semana-mana, itu dibuang semua.
Dipungutin semua. Yang mulia-mulia dan mulia dikumpulin. Ini mulia, Pak, ini bagus Pak, ini mulia Pak, ini bagus Pak. Ini buang semua Pak. Jangan ikut, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaruan budimu. Tahu tentang kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Oh, dibuangin semua sama Matius kan. Tak boleh lagi. Roma 8:2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lihat nih. Ada dua hukum dalam dunia ini yang berlaku. Anda percaya tidak percaya, wis nggak apa-apa. Hukum ini berlaku seperti orang kalau lempar batu, Anda tidak perlu berkata insya Allah jatuh ke tanah. Ya nggak perlu dong. Nah, kalau saya lempar batu, Pak, insya Allah jatuh lagi ke tanah, Pak. Nggak perlu. Jadi Anda nggak percaya nggak apa-apa, nggak masalah. Asal saya lempar batu, dia pasti jatuh ke tanah lagi. Nah, hukum ini Anda boleh percaya nggak percaya, ini tetap berlaku. Apa itu hukum dosa? Telah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib dengan sempurna, 1 Korintus 15:3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hukum dosa kan sedang dihapus. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dosa-dosa dan segala dosa kita. Artinya ya, manusia lahir bertumbuh dia dewasa. Anak kecil nggak perlu diajarin berbohong. Dia sudah pinter berbohong dengan sendirinya. Itu namanya hukum dosa. Karena dosa sudah mencengkram dalam hati manusia. Akibat apa? Memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dua energi ini sudah ada dalam diri manusia. Nggak perlu diajarin. Dia bertumbuh sudah dewasa. Anak kecil nggak usah diajarin berbohong. Dia bisa sendiri. Mana caranya? Lepas dari itu. Anda, siapa yang nggak pernah berbohong? Ayo. Kemakan kan semuanya hukum dosa, cengkram ada. Yang kedua adalah hukum maut. 1 Korintus 15:26. Musuh yang terakhir ya, yang dibinasakan ialah maut. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Yang berkuasa atas kematian adalah iblis. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Maut dari kata Yunani thanatos, artinya mati secara fisik dan mati secara rohani. Mati masuk liang kubur, mati masuk neraka lagi. Mati, kematian kedua maksudnya. Itu thanatos. Kata maut itu dikatakan mati secara fisik dan mati secara rohani. Ya, hukum maut artinya manusia itu takdirnya lahir dijemput hukum dosa, lalu dalam perjalanan hidupnya dijemput hukum maut. Mati masuk liang kubur dan langsung ke Hades. Itu jalan normalnya. Dengan kematian Kristus di kayu salib, itu jalannya dipatahkan sekarang. Cerak dipatahkan. Supaya yang hukum dosa, yang normal dulu, masuk liang kubur, dipatahkan. Supaya dia tidak binasa di Hades. Ditekuk, dipatah, langsung ke Firdaus. Tapi masalahnya fisiknya belum selamat. Nah, ini permasalahannya. Nah, ini kan kita lagi mau fisiknya nggak mau mati nih. Saya kasih tahu, iblis itu berkuasa atas kematian, atas maut. Alkitab bilang. Artinya kematian itu memang tuntutan iblis atau bukan? Iya. Kalau sampai orang berbuat dosa dan tidak mati-mati, siapa yang komplain? Kalau orang berdosa tidak mati-mati, siapa yang komplain? Iblis. Pak, Henok dan Elia juga berdosa, iya.
Pertanyaannya adalah, Alkitab berkata, jika tidak ada hukum Taurat, maka dosa itu tidak diperhitungkan. Itu namanya ranah retroaktif. Artinya Henokh itu belum ada hukum. Jadi mau dibinasakan, nggak ada tuntutannya. Mau dihukum, tuntutannya apa? Kalau hakim mau ketok kamu mencuri, tuntutannya apa? Nggak ada. Karena hukumnya belum dibuat. Sama dengan KDRT zaman Soeharto. Dulu istri babak belur. Anak bisa dipukul sama bapaknya sampai biru-biru pantatnya. Gimana cara nuntutnya? Hukumnya belum ada. Sekarang jangan coba-coba. Anak bisa lapor ke polisi, Anda bisa kena ada. Ya itu, jadi tuntutannya harus ada. Dulu kita hidup dalam perhambaan takut akan maut atau kematian. Karena yang berkuasa atas maut adalah ular tua, yaitu Satan. Sama seperti Musa, takut kepada tongkat dan menjadi ular dan lari. Jadi waktu tongkat Musa jadi ular, Musanya lari. Keluaran 4:2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Takut sama ular. Orang-orang yang belum akil balik seorang Kristen, kalau ketemu pocong, bukan pocongnya lari, orang Kristennya ngibro. Akan kematian, takut akan setan, menjadi hamba dalam perbudakan. Terus ya, kalau ngusir setan jangan pakai terus orang di situ, jauh-jauh gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lu kula bala 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 bala. Biasanya begitu ya? Benar nggak? Benar nggak ya? Belum pernah ngeliat orang ngusir setan ya? Masa selama di putar-putar gereja belum pernah lihat, ya kan? Kalau jarak 1,5 meter, gula dalam nama Yesus. Lalu orangnya ya keluar kota, jauh-jauh nggak berani dekat-dekat ya. Agak maju mundur rupanya. Pakai bakso lama sudah. Nggak usah. Kalau Anda sudah akil balik, nggak usah. Nggak usah begitu. Anda itu kalau sudah akil balik nggak begitu lagi, kan udah nggak takut sama setan. Kalau setannya ngamuk terus lari, giniin. Dalam nama Yesus, iblis, kamu balik, perintah, langsung balik dia. Begitu dong. Maksud pendetanya ngejar orang kesurupan. Kalau dia lari 10 kali, pendetanya ngejar juga 10 kali. Ngos-ngosan dalam gereja saya maraton ya. Kurang kerja, kurang sakti ya itu. Nggak usah setan, nggak usah pakai bahasa roh, langsung aja. Penuh wibawa kayak Tuhan Yesus menunjuk aja, setannya udah apa? Engkau Mesias anak Allah, apa engkau ingin menyiksa kami sebelum waktunya? Udah ketakutan, ngeliat kita udah ketakutan. Itu dong. Saya belajar begini karena dulu pendeta saya kan kembali pendeta Romeo Sahertian. Pendeta Dr. Romeo Sahertian. Emin, Master of Ministry. Udah almarhum. Itu orang kesurupan 25 tahun ya. Santai aja dia mah. 25 tahun kesurupan. Mau sebentar lagi udah naik mimbar. WL-nya udah nyanyian terakhir. Mari kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita angkatlah. Udah duduk pendeta gembala saya. Tiba-tiba dari luar, Pak, tolong Pak. Udah kerasukan 25 tahun. Di mana? Di dalam taksi, Pak. Udah mau naik mimbar coba. Gembala saya. Oh ya, sebentar ya. Nah, bawa. Gayanya kan dulu zaman dulu pakai Alkitab ya, zaman dulu. Dideketin aja. Langsung teriak-teriak di dalam taksi. Orang jahat, jangan, orang jahat, jangan pergi jauh-jauh, orang jahat. Lo ngamuk di dalam taksi. Dipelot itu. Diam kamu. Bawa ke gereja. Langsung diam tuh. Bawa ke gereja dia bilang. Dalam nama Yesus, diam, aku mau khotbah. Ditinggal di khotbah. Ntar belakang maksud dia. Khotbah dulu, tak. Selesai, balik lagi dia. Selesai. Hei iblis, engkau tidak dapat menipu aku. 2000 tahun engkau telah dikalahkan di kasar. Dalam Yesus, keluar. Udah selesai. Ditinggal khotbah mana?
Ngerti nggak? Nah, itu. Pelototin aja udah lari. Masuk muter semua. Maaf ya, kurang sakti. Perlu diketahui, sewaktu Anda masih makhluk belum akil balik, Anda ketemu dengan dan melihat setan, Anda lari. Karena statusnya adalah Anda adalah budak dosa, budak dari perhambaan iblis. Dan setan adalah centengnya. Coba centengnya. Centengnya. Pecut. Setelah Anda diangkat menjadi anak-anak Allah, maka Anda mempunyai kuasa yang bernama exousia. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa dari kata exousia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu Anda dibaptis dan menjadi anak-anak Allah, ini pengetahuan. Ini kan pengetahuannya mau naik nih kan. Mau 3 juz penakluk mau. Jadi saya naikin pengetahuannya supaya imannya bertumbuh. Suatu Anda dibaptis dan percaya menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa namanya exousia dalam bahasa Yunani. Efesus 6:12. Apa sih hubungan dengan Efesus 6:12, Pak? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah itu dalam bahasa Yunani namanya harhas. Penguasa-penguasa namanya exousia. Penghulu tingkat yang ketiga kosmokratoras. Roh jahat juga namanya pneumatika tesponerias. Jadi sewaktu Anda dibaptis dan menjadi anak-anak Allah, Anda punya kuasa yang namanya exousia. Suatu Anda punya kuasa exousia, Anda ada di level iblis tingkat berapa? Waktu Anda menjadi anak Allah dibaptis dan mengaku Yesus dan Tuhan menjadi anak-anaknya Bapa, Anda punya kuasa ada di level iblis tingkat berapa? 2. Ada pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat. Waktu Anda dibaptis dan menerima Tuhan, Anda punya kuasa namanya exousia. Itu adalah iblis di level 2. Level 1 ini masih ada satu lagi, kelas berat, arhas, pemerintah. Anda udah jadi punya sama kuasanya dengan iblis kelas 2. Pemerintah itu negara lawan negara. Kalau penguasa exousia itu provinsi sama provinsi. Nah, setan antar provinsi itu, jadi penguasa provinsi. Kosmokratoras itu adalah kalau provinsi di bawahnya apa? Kota. Benar, bawahnya kota. Bawahnya yang paling rendah tesponerias, rumah tangga per rumah tangga. Maka dia kata pneumatika tesponerias. Ponerias berkata dari kata porno. Artinya setan yang paling dekat dengan manusia ada setan cabul. Makanya manusia selalu jatuh dalam seks, selingkuh, persinan, udah penuh lah, poligami segala macam. Hal-hal yang berbau selangkangan. Rumah mau dihancurkan semua rumah tangga. Itu setan-setan kecil. Jadi Anda waktu dibaptis, Anda mempunyai kekuasaan namanya exousia. Anda sudah ada di level kelas 2-nya setan antar provinsi. Tinggi nggak? Tinggi. Artinya genderuwo, tuyul, pocong, kuntilanak dipelototin juga harusnya lari. Ini terbalik. Kita yang lari selama ini. Kurang ajar Anda. Setan ngeliat deh. Kita belum ngapa-ngapain. Tuyul, kita belum ngapa-ngapain. Dia udah lari coba. Baru penampakan sedikit udah kabur. Jemaat ATM lagi. Maka harusnya kayak gitu. Saya kalau lagi sendara guras, tapi langsung tegas, saya udah tegang. Keras, nggak ada kompromi. Terus kalau ngusir setan tidak boleh diajak ngobrol ya. Dari mana kamu setan? Biasanya kebiasaannya apa?
Oh biasa ini Tuhan. Kalau lihat siaran langsungnya Antv pemburu hantu itu ya kan, zaman dulu pernah nonton nggak? Itu suka diajak ngobrol. Kamu tinggal di mana? Kerjaanmu apa? Gitu. Aku tinggal di sana di goa itu. Kenapa keganggu manusia? Ya habisnya manusia suka kencingin itu batu goa, jadi saya marah. Saya dikencingin gitu. Marah saya. Nah, kalau saya langsung tak kepruk, langsung banyak ngomong gitu. Oh me kamu itu. Musuh setan tidak boleh banyak diajak ngobrol. Karena Tuhan Yesus jarang diajak ngobrol. Diam dan keluarlah. Itu langsung, masih banyak ngomong. Oh, kan musuh itu ngajak ngobrol. Musuh diajak ngobrol. Sekalian aja ngopi. Gimana ngopi kita? Oke. Waktu Anda dibaptis punya kuasa namanya exousia, menjadi anak Allah, Anda kuasanya sama dengan iblis di level 2. Artinya buto, ijo, tuyul, genderuwo, semua kuntilanak itu di bawah Anda. Kalau ketemu langsung pelototin. Ya, tenang aja, pokoknya yang kepalanya pun sudah harusnya, yang Lucifer ini pun aslinya sudah di bawah Anda. Anda tahu kan Jumat Agung saya sudah khotbah? Jumat Agung itu, pada malam Jumat itu, Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Tetelestai. Rohnya kemana? Dia pergi ke alam maut untuk merebut kunci-kunci penjara maut itu. Di sana dia seperti gladiator zaman dulu itu namanya. Apek duomai. Melucuti senjata apek duomai dalam bahasa Yunani-nya. Apek duomai adalah itu kalau musuh zaman dulu, zaman Romawi kalau perang itu, ya, kalau perang itu. Kalau sampai jenderal-jenderalnya, kepala rajanya itu ketangkep, itu diborgol, itu kakinya diborgol, diseret itu, bawa ke kerajaan kita zaman Romawi itu. Terus kalau di Romawi kan ada lapangan tuh, singa lawan manusia tuh, apa namanya itu lapangan itu, ya. Itu jenderal-jenderal rajanya tuh untuk tontonan masyarakat itu. Wah, rakyatnya kumpul semua kan ke zaman Romawi itu. Diadu sama singa, diadu sama beruang. Tuhan itu ada di sana. Kondisi seperti itu diibarat apek duomai. Itu diseret dulu, diadu keliling lapangan supaya rakyat senang, tonton, jadi tontonan itu. Makanya dia bilang menjadi tontonan semua raja. Diseret oleh Tuhan Yesus itu. Pukulin, diadu. Nanti terakhir itu kepalanya itu iblis itu, kepalanya raja musuh itu taruh. Itu sama algojonya itu enggak. Dipegang rantai begini nih kepalanya. Cak! Cak! Enggak tahu. Itu cuma Agung itu. Iblis ada pecah kepalanya. Kuasanya dikalahkan. Terus anaknya lihat pocong lari. Pecah tuh nggak? Itu artinya kuasanya telah dihancurkan. Kuasanya telah dihancurkan oleh darah Yesus. Dengan kuasa darahnya. Itu dia. Itu rantainya itu kalau dipegang aja begini. Kepalanya itu jenderal-jenderal dan raja itu atau nih pakai sepatunya Romawi yang besi itu. Kepalamu begini nih. Cak, cak, cak. Itu Jumat Agung. Yesus tuh nggak kuat itu. Makanya dengan kuasa darahnya iblis telah dikalahkan, dipatahkan kuasanya. Itu dia. Artinya udah nggak ada kekuatan lagi. Iblis itu seperti macan yang mengaum-ngaum tapi tak punya gigi. Tapi nelan masih bisa nggak? Oh iya, makanya dia bisa menelan orang yang diincar. Walaupun ompong tapi ngunyah masih bisa. Nenek-nenek kalau nggak punya gigi masih bisa ngunyah nggak? Iya masih bisa. Telan kamu hidup-hidup. Ya. Yang blow on Kristen yang katanya di Firdaus ngerokok itu enggak. Ya, yang pakai anting-anting makan Anda. Hidupnya nggak kudus Anda. Enggak. Jam berapa coba? 4?
Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati dan lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Berikan kami kesehatan tubuh yang prima, supaya kami dapat minggu depan kumpul lagi untuk mendengarkan 3 jurus penangkal maut. Inilah puncak daripada visi ATM Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus mencurahkan pengetahuan kepada ATM untuk rema terbaru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, didiklah kami Tuhan supaya menjadi manusia yang berakal budi, berakhlak mulia dan agung Tuhan seperti diri-Mu. Di dunia ini tidak ada yang berakal budi. Hanya Engkaulah satu-satunya oknum yang sangat berakal budi dan sumber daripada akal budi. Didiklah kami Tuhan, ajarilah kami dan tegurlah kami, supaya kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.